Mari kita berdoa untuk Pak Denny. Bapa yang baik, Bapa yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa sejak dari rahim Ibu kami semua Tuhan telah merencanakan masa depan kami, demikian juga untuk Pak Denny. Yang hari ini Tuhan tambahkan umur. Tuhan Bapa, dalam kasih anugerah-Mu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan Pak Denny dalam tangan-Mu. Tuhan tuntun dia, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu untuk kehidupannya. Jauhkan pencobaan, lepaskan daripada yang jahat. Dan dalam apa yang dia lakukan tiap hari lepas hari, biarlah Tuhan berjalan di depannya, supaya dia hanya mengarahkan pandangannya kepadamu. Sehingga Tuhan, berkat, damai, sejahtera, sukacita boleh berlimpah kepadanya. Demikian juga dengan keluarganya. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan bahwa kami manusia yang lemah. Sebab itu Tuhan, kami juga menyerahkan kelemahan Pak Denny dalam tangan-Mu. Bila dia jatuh Tuhan, dia tidak sampai Tuhan jatuh, tetapi tangan Tuhan langsung menyambutnya, dan berilah hikmat dia untuk langsung meraih tangan-Mu dalam segala pergumulan yang dia hadapi. Tuhan Bapa yang baik, kami percayakan Pak Denny dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan punya rancangan yang indah untuk hidupnya. Dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemelihara, Sang Penuntun, Pembimbing, dan Sang Pemberkati, kami menyerahkan kehidupan Pak Denny dan keluarganya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat ulang tahun Pak Denny. Sama-sama Bapak. Pak Denny. Iya, Selamat. terima kasih buat perhatian dan doanya. Pak Denny. Iya Pak. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mendapati hari yang baru, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan pada setiap kita. Mari kita awali saat teduh kita pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari NKB 193, Aku hendak berhati tulus. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 dengan tema Tidak Tawar Hati. Adapun yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18 yang akan dibacakan oleh Bu Monika. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kau telah kumpulkan setiap kami untuk boleh merenungkan dan membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menolong setiap kami untuk kami boleh
memahami firman Tuhan pagi hari ini dan menjadikannya tuntunan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Monica. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami tawar hati? Tawar hati terhadap orang tertentu karena orang tersebut sudah terlalu banyak mengecewakan kita. Atau tawar hati akan keadaan dan situasi tertentu yang tidak kunjung berubah menjadi lebih baik sesuai dengan harapan kita. Apa yang Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat Korintus tentang tawar hati? Rasul Paulus mengkaitkan tawar hati dengan keadaan tubuh jasmani manusia yang semakin merosot atau lemah. Biasanya kita mudah sekali menjadi tawar hati manakala tubuh jasmani semakin tua, semakin lemah dan tidak berdaya. Sehingga banyak orang saat mengalami tubuh jasmani yang semakin merosot, hidupnya menjadi tawar hati, seakan-akan tidak ada artinya lagi. Rasul Paulus memiliki pandangan yang lain, bahwa tubuh jasmani yang merosot seharusnya tidak menjadikan kita untuk tawar hati, karena ada tubuh batiniah atau rohani yang dapat terus diperbaharui dari hari ke hari. Bagi Rasul Paulus, secara jasmani kita bisa merosot staminanya. Namun, secara batiniah kita terus dapat bertumbuh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus, penderitaan yang ia alami sewaktu di dunia ini ringan. Karena penderitaannya di dalam Kristus mengerjakan kemuliaan yang kekal, jauh lebih besar daripada penderitaannya. Penderitaan yang Rasul Paulus pernah alami bukan penderitaan yang sepele, misalnya mengalami karam kapal, lapar, didera atau dicambuk, dan dilempari batu. Namun Rasul Paulus melihat bahwa mengerjakan kemuliaan bagi Tuhan jauh lebih mulia dan bersifat kekal dibandingkan dengan penderitaannya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Korintus supaya waspada terhadap hal-hal duniawi yang dapat membuat orang percaya berpaling dari Tuhan. Secara jasmani kita seringkali lebih tergoda untuk melihat dan menyukai yang ada di dunia ini, dan kita lebih sulit untuk melihat yang rohani atau yang kekal. Maka Rasul Paulus menyatakan bahwa ia tidak memperhatikan yang kelihatan atau hal-hal duniawi, namun yang tidak kelihatan. Bagi Rasul Paulus yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Bapak, Ibu, Saudara, bagi Rasul Paulus tidak ada yang dapat membuat tawar hatinya, bahkan penderitaan berat sekalipun, karena Rasul Paulus membandingkan penderitaan itu dengan kemuliaan yang akan didapatkan kelak. Tentunya penderitaan itu harus di dalam Kristus, bukan penderitaan karena kejahatan atau karena kesalahan manusianya. Mari Bapak Ibu kita bersama merenungkannya. Pernahkah kita tawar hati? Terhadap apakah kita tawar hati? Berapa banyak waktu yang kita pergunakan untuk merawat manusia batiniah kita?
Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, seringkali kami mudah menjadi tawar hati, manakala ada kesusahan atau penderitaan. Bahkan kami mudah menyalahkan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, manusia yang mudah tawar hati ini, dan perbaharuilah hati kami ya Tuhan, melalui firman yang setiap pagi kami baca dan kami renungkan. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita dapat merespon firman Tuhan bahwa kita akan berusaha terus-menerus melihat setiap kesulitan dan tantangan hidup yang kita alami dari hari ke hari. Itu adalah hal yang membentuk iman kita. Jadi teruslah bertahan dan menghadapinya bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.